Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber dari al-anbiya wal mursalin wa ketika dia seorang hamba mukmin itu
telah dipisahkan atau diambil Sofia, yaitu kekasihnya di dunia. Dan ketika ia mendapatkan musibah atau kejadian kasihnya diambil oleh Allah, dia sadar dan paham, dan memang ia hanya mencari karunia atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, maka hamba inilah yang mendapatkan surga. Hadirin rahimakumullah, benda atau orang sekeliling kita itu diantara yang ada itu memang ada beberapa yang kita sayang, yang kita senang. Mungkin karena ada hubungan nasab anak atau ibu kita, lalu kita menyenanginya, atau mungkin karena teman akrab, atau mungkin karena tetangga kita, atau karena senasib dengan kita juga muncul kasih sayang. Biasanya jika ada orang yang menyayangi sesuatu, ketika bisa maka terjadilah namanya kesusahan atau kesedihan. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu membenci sesuatu, ketika bisa atau kehilangan, maka mendapatkan kebahagiaan. Dan di sini, andai kita mencintai, menyenangi seseorang, ketika itu kita dipisahkan oleh Allah dengan takdirnya, sehingga kita terpisah dengan kekasih kita, lalu tumbuh rasa sedih atau susah. Akan tapi dengan kesedihan itu tidak menjadikan dia lupa kepada Allah. Dia ingat ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menyadari dengan kesusahan itu dan menjadi Allah sumah tasabahu, maka orang ini akan diberi pahala surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis qudsi ini memberikan inspirasi bahwa kita menyenangi sesuatu makhluk Allah itu boleh. Karena di sini Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bisa dengan kekasihnya atau yang disenangi. Berarti ketika dia itu menyenangi sesuatu, mencintai seseorang, itu diperkenankan oleh agama. Memang kalau kita ambil urut-urutannya, ya Allah yang kita cintai, yang pertama nabuan, setelah itu Rasulullah, setelah itu kedua orang tua kita, dan yang lain-lain. Tapi ketika kita menyenangi yang lain-lain, ini juga diperkenankan oleh Allah. Bahkan di sini, karena kita cintanya pada sesuatu, lalu kita dipisahkan oleh Allah dari sesuatu itu, dan kita sadar iman kita berbicara ini kalau qadar Allah, kita akan dapat surganya Allah Subhanahu. Akan tapi jika kita ingin hidup ini tidak sering susah, tidak sering menderita, kita harus waspada ketika mencintai sesuatu. Kalau kita mencintai, mengenai sesuatu, siap-siaplah kita akan menderita dengan sesuatu itu. Karena makhluk Allah semuanya akan sirna, akan lepas, akan bisa. Maka ketika kita menyenangi sesuatu, ingatlah ketika bisa pasti kita akan menyusahkan. Tapi kalau kita ingin cinta kita abadi dan tidak akan lepas, tidak akan bisa, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selainnya, pasti kita akan pisah dengannya.
istilahnya kita ditinggal dulu atau kita meninggalkannya, itu pilihannya. Sehingga apapun yang kita menderita akibat sesuatu itu, memang kita disarankan harus sabar dan ingat itu ujian dari Allah. Dengan itu kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Aisyah radhiyallahu anha sampai Aisyah salat takon sapa Aisyah. Takon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anit ta'un saking penyakit ta'un. Fa'akbara maka sahabat sapa Kanjeng Rasul. Awe kabar dari Siti Aisyah. Annahu saking ta'un itu karena Allah subhanahu azaban siksa yang ajukan diri bumi azaban subhanahu alaman yang atas itu ya sya'ukan subhanahu faja'alahu dan dinahu dinahu subhanahu ta'ala rahmatan ingkawalasan kawalasan ilmu ina gajri berapa falaisa makoramu min abdin sanikawu yang kau kandungi bersopatin fitomu di dalam penyakit kau fayang kusu ngomong manggol sopo abdin fi baladi dalam negara abdin waso birun alisokan muhtasiban adanya dari Allah yang lamu ngamori sopo abdin anau samping lakuan layu sibu ranganani hukum abdin layu sibu rangan abdin apa ilama kejobaran kata bakal menetapkan sopo Gusti Allah lalu ketin abdin illa kana kejobaran itulah ketin abdin apa mithlu ajri syahidi mana idanya romanisa rawat hadal hadir rahimahullah. Hadis ini menjelaskan tentang penyakit mewabah, bagaimana kita bersikap ketika terjadi masa pandemi atau penyakit mewabah seperti yang pernah terjadi di negara kita dan juga di belahan dunia yang lain, dunia yang sana, yaitu penyakit corona. Itu bisa disebut penyakit tokon. Jadi penyakit tokon itu suatu penyakit yang mewabah, sifatnya berjamaah dan sifatnya adalah area. Tidak peduli orang itu muda atau tua, laki-laki atau perempuan akan terkena dampak penyakit itu. Mungkin hanya kecuali orang-orang yang punya imun yang kuat, kesehatan yang prima, yang itu bisa terhindar dari penyakit tahu. Seperti yang kemarin yang terjadi di negara kita. Lalu bagaimana ketika terjadi penyakit tahu? Ini Sayyidatina Aisyah itu pernah tanya kepada baginda Rasulullah untuk menyikapi penyakit yang mewabah seperti ini, tentang tokoh dan sebagainya. Rasulullah menyampaikan, wahai Aisyah, penyakit tokoh atau mewabah itu adalah bagian dari azab, siksaan yang datang dari Allah, yang Allah mengirimnya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tokoh penyakit mewabah itu siksaan atau mungkin juga peringatan dari Allah kepada hamba. Sehingga kalau dulu ketika corona terjadi, itu banyak orang yang mengomentari ini mungkin saking dari Allah
mungkin benarnya pendapat seperti itu. Karena hadis ini menyampaikan penyakit mewabah itu azab yang Allah, siksaan yang Allah kirimkan untuk manusia. Sekarang persoalannya, kenapa manusia diberi azab oleh Allah? Jika kita melihat dalam Al-Quran, cerita-cerita yang terdahulu, azab itu diturunkan, musibah diturunkan oleh Allah karena kekufuran dan kefasikan mereka, dan mereka menentang kepada para anbiya wal mursalin. Akhirnya diturunkan azab oleh Allah Ta'ala. Itu terjadi pada kaum Lut, kaum Samud, dan sebagainya. Jadi azab itu tidak menang-menang, azab turun sangkara diri tanpa sebab tidak. Secara sah itu ada sebab, secara akidah itu takdir Allah. Tapi secara sah itu ada sebab. Sebabnya apa? Karena kaum itu sangat durhaka kepada Allah, akhirnya azab dari Allah diturunkan kepada mereka. Dan kemungkinan yang terjadi di dunia ini pada waktu yang lalu itu mungkin juga karena kesalahan-kesalahan manusia yang sangat kelewat batas, yang perlu diingatkan oleh Allah dengan namanya Quran. Karena ada bagian Allah Ta'ala banyak. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan, jika terjadi wabah atau tawaf, itu bagi orang mukmin tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena beliau Rasulullah menggambarkan tawaf itu iya ada siksa, tapi orang mukmin ada rahmat. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Orang mukmin tawaf itu rahmat. Mungkin karena kemarin itu rahmat orang mukmin. Bagaimana bisa dipandang itu rahmatnya Allah orang mukmin? Padahal itu penyakit yang mewabah. Jika penyakit itu datang, itu tidak pilih-pilih. Entah itu orang ahli sholat, orang durhaka, ya nama wabah itu akan mengena pada siapapun. Jadi tidak mengapa itu khusus orang-orang yang fasik, yang kena penyakit ini, yang mungkin tidak seperti itu. Tawaf itu tidak seperti itu, atau mungkin kemarin corona tidak seperti itu praktek penyakit ini. Semuanya disasar, disikat oleh penyakit itu. Dan bahkan orang-orang ulama, orang kiai, orang alim pun kena. Saya beliau sehingga wafat meninggal dunia. Orang yang durhaka pun juga kena. Itu ciri tawaf seperti itu, penyakit yang merata. Di sana penyakit cara berjamaah. Tapi Rasulullah memandang penyakit seperti itu beliau itu rahmat. Dan sekarang apa sisi baiknya atau rahmatnya orang mukmin? Rasul menyampaikan falaisa min abdin yaghfiru fa yaqutu fi baladin sabran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu ajrun. Rahmatnya adalah ketika terjadi penyakit mewabah dalam satu kawasan tertentu, kalau orang mukmin itu bayang musuh, baru itu menang wes karena diri. Karena kalau dia kuat, mungkin penyakit itu bisa pada kawasan yang lain. Dia menang. Terus apa? Sobiron, sabar. Jadi bagi orang mukmin ketika dia itu nggak perlu panik, takut, apalagi takut mati, itu nggak perlu situ. Tetap kita mengikuti aturan-aturan yang ada secara syar'i, secara ikhtiari. Lalu dia sadar karena penyakit ini tidak pandang bulu,
tidak pandang kelompok, tidak pandang status kalau tidak tahu itu tidak. Ya kita kemarin sebenarnya gambarnya seperti itu. Kadang kita itu pagi dapat berita lewat pengeras suara assalamualaikum innalillah, sore dapat ada lagi pengumuman innalillah, siang hari ada innalillah, tengah malam innalillah. Seakan-akan manusia itu seperti binatang yang mati bergantian dari waktu ke waktu. Ini kalau menurut saran atau nasihat dari Rasulullah, saya tutup ibaratnya ya sudah dia bilang penyakit sebenarnya dan apa itu sudah merupakan. Tapi bagi orang mukmin tidak hanya sekedar dia sobiron, dia sabar. Ini musibah dari Allah yang kalau sudah datang maka tidak bisa kita lakukan. Setelah sabar ada muhtasibah, dia mencari peristiwa ini, kita cari nilai-nilai akhiratnya. Mungkin dengan ada penyakit kita tambah khusus, beritanya ditambah, atau akhirnya tambah takut melakukan dosa, kan mungkin juga seperti itu. Sehingga ketika ada corona itu banyak orang yang senang ke masjid, ke musola, terus Qurannya ditingkatkan, beritanya dibiarkan. Itu caranya seperti itu orang. Bukan ya takut, enggak, orang enggak seperti itu. Ya lama naula yusufu lama kata pelani yang penting lagi saja adalah sikapnya harus meyakini dan diyakini kejadian itu tidak akan menimpa siapapun illa ma kataballahu, kecuali menimpa pada orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah matinya, wafatnya dan tidak penyakit itu tiba. Namanya mati itu kan takdir Allah, sebab itu macam-macam. Boleh jadi sebab makan, keselan, meninggal bisa, kecelakaan di jalan bisa, tertimpa sesuatu bisa, penyakit normal bisa, juga wabah tokoh seperti corona juga bisa. Maka ketika terjadi seperti itu, seorang mukmin namanya takut dengan sebab itu mati tidak perlu. Kenapa? La yusibu illa ma kataballahu. Tidak akan menimpa pada siapapun memang kecuali yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dia takdirnya wafatnya sebab penyakit itu, meskipun lari tetap terjadi. Kalau memang tidak wafat karena penyakit itu, meskipun bagaimanapun juga dekatnya dengan orang yang pernah zaman siapa kafir. Seperti kita sekarang ini, mungkin keliling kita, teman kita, saudara kita terkena corona kemarin dan kita masih sehat walafiat sampai detik ini. Karena apa? Illa ma kataballahu. Akan tapi bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena penyakit taun atau orang kemarin, dia dapat cerita ana lahu mislu ajri syahid. Mereka adalah mendapatkan pahala mislu ajri syahid, seperti pahalanya orang mati. Jadi saudara-saudara kita, mungkin teman seperjuangan, teman berjamaah di masjid yang mungkin kemarin wafat karena penyakit corona, mereka harus bangga, keluarganya harus senang. Bukan senang karena meninggal, senang fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka yang wafat karena corona. Karena itu dia akan seperti takut dan dia dapat fasilitas mislu ajri syahid, seperti pahala orang syahid. Tidak ada orang mati syahid, perlu ada perang, perlu ada taruh dulu, gasan dulu, itu dibunuh orang mati, baru dia mendapatkan pangkat derajat maqam syahid. Akan tapi dengan adanya tauhid, ini
bergerak dari beda tempur wilayah Allah. Sehingga sebuah musibah tahun itu mungkin bagi orang selain mukmin itu musibah tenang itu, panik, takut, gelisah, susah tentang keluarga, mungkin bisnisnya, usahanya, atau mungkin dengan kesehatan. Itu bagi orang-orang yang tidak mukmin memang seperti itu, karena tidak ada dicari jodoh itu kecuali kesenangan, kebahagiaan. Tapi bagi orang mukmin, kata Rasulullah, jangan takut, itu rahmatan lil mukminin. Itu kesayangan Allah, kasih sayang Allah pada orang mukmin. Karena dengan adanya penyakit itu menambah kekebalan iman, lebih dekat kepada Allah, dan dia menambah keyakinannya, dan dia pasrahnya pada semakin kuat. Kenapa? Karena dia meyakini tidak akan terjadi sesuatu musibah itu menimpa padanya illa ma kataballahu lah, kecuali memang ditentukan oleh Allah. Dan andaikan dengan wabah itu kau wafat, alhamdulillah, karena dia dapat makom yaitu mislu ajri syahid. Sehingga bagi orang mukmin itu tidak perlu gelisah panik. Kalau kita bisa menyikapi secara agama, semuanya ada berkahnya dan manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menapa hidup ini selalu berhubungan dengan agama Allah, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak dalam hidup ini. Karena apapun yang terjadi, kalau kita bisa menyikapi dengan agama, semuanya adalah memberi manfaat pada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'alna bi